Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan membahas tentang prinsip pertukaran, di mana kita harus melepaskan sesuatu untuk membiarkan kita bertumbuh. Saat ini kita tiba di kebenaran tentang pertukaran. Kita akan lanjutkan poin selanjutnya tentang pertukaran. Pertukaran tidak pernah membiarkan kita tetap sama. Pertukaran tidak pernah membiarkan kita tetap sama. Penulis buku bisnis Louis Baum, penulis buku bisnis Louis Baum menegaskan, jangan terlalu takut pada kegagalan sehingga Anda menolak untuk mencoba hal-hal yang baru. Ikhtisar, kehidupan yang paling menyedihkan, berisi 3 penjelasan: terjadi, mungkin terjadi, dan seharusnya terjadi. Saya ulangi, penulis buku bisnis Louis Baum menegaskan, jangan terlalu takut pada kegagalan sehingga Anda menolak untuk mencoba hal-hal yang baru. Ikhtisar atau kesimpulan hidup yang paling menyedihkan berisi 3 penjelasan: terjadi, mungkin terjadi, dan seharusnya terjadi. Sahabat Mr. Sorchan, kita semua memiliki kuasa atas pilihan. Namun setiap kali kita membuat pilihan, pilihan itu menguasai kita. Pilihan mengubah kita. Pilihan-pilihan yang buruk sekalipun akhirnya dapat membantu kita berubah menjadi baik. Karena membuat pikiran kita menjadi jernih dan menyingkapkan diri kita yang sebenarnya. Seorang profesor novelis bernama C.S. Lewis menulis sebuah buku yang berjudul The Great Divorce. Konon, ia memilih judul tersebut karena iman atau faith menuntut sebuah pilihan. Jika kita benar-benar ingin menjelajahinya, kita harus memutuskan sisi mana yang kita ingin jalani. Dan pilihan tersebut membuat kita terpisah dari segala sesuatu yang selama ini kita genggam erat-erat. Apapun jalan yang kita pilih, kita tidak sama lagi setelah membuat pilihan. Jadi, pertukaran tidak pernah membiarkan kita tetap sama. Lalu yang selanjutnya, poin tentang pertukaran, kebenaran tentang pertukaran. Beberapa pertukaran tidak sepadan dengan harga yang dibayarkan. Beberapa pertukaran tidak sepadan dengan harga yang dibayarkan. John C. Maxwell melakukan apa saja untuk membuat pertukaran. Dia bahkan sudah melakukannya sebagai suatu cara hidup. Tetapi tidak semua hal dalam kehidupan dia ada di dalam arena pertukaran. Dia tidak bersedia menukarkan pernikahan dia dengan karir. Dia tidak bersedia menukarkan hubungan dia dengan anak-anak atau cucu-cucunya dengan ketenaran dan kemakmuran. Dan dia tidak bersedia menukarkan nilai-nilai yang dia pegang dengan apapun atau siapapun. Jenis pertukaran semacam ini hanya akan mendatangkan penyesalan. Dan bila pertukaran semacam ini telah terjadi, sulit untuk dikembalikan. Mungkin kisah yang paling sering disampaikan mengenai pertukaran buruk
dicatat di dalam Bible, yaitu tentang Jacob and Esau. Sebagai anak sulung, Esau akan mewarisi sesuatu yang terbaik dari ayahnya Isaac. Jadi dia memiliki hak kesulungan, memiliki berkat dan bagian warisan dari ayahnya yang lebih besar. Tetapi Esau, dia kemudian menukarkan semuanya itu untuk mengenyangkan perutnya. Pada suatu kali Jacob sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Jacob, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom atau merah. Tetapi kata Jacob, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Jacob, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Jacob, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Jacob memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sahabat Mr. Sorchan, John C. Maxwell percaya bahwa kebanyakan orang yang melakukan pertukaran tragis semacam ini tidak menyadarinya hingga sudah terlambat. Itulah sebabnya mengapa dia yakin bahwa penting bagi kita untuk menciptakan suatu sistem dan menetapkan garis pembatas untuk melindungi diri kita sendiri. Misalnya, John memberikan hak veto kepada Margaret, istrinya, untuk mengatur jadwal dia sehingga dia tidak menghabiskan terlalu banyak untuk bekerja. Dia juga menghindari berduaan dengan wanita manapun selain anggota keluarga. Dan dia menghabiskan waktu setiap hari untuk dia berdoa, merenung, supaya nilai-nilai kehidupan tetap terjaga. John sangat menyarankan kepada kita sahabat Mr. Sorchan untuk membuat pilihan dan memanfaatkan sistem untuk menjaga kita agar kita sahabat Mr. Sorchan tetap waspada dan berada di jalur yang benar. Salam untuk terus melakukan pertukaran demi pertumbuhan kita. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.